Kejadiannya terjadi di saat Adis masih SMA, sekitar tahun 2015-an. Nah, Adis itu sekolah di salah satu boarding school di Bandung. Nah, jadi di sekolahnya Adis itu, setiap siswa-siswa yang udah kelas 3, sekolahnya tuh selalu bikin acara kayak di luar gitu. Maksudnya? Kayak ada pelepasannya gitulah, Chef. Pelepasan siswa kelas 3-nya selalu dibuat acara kayak datang ke satu tempat gitulah. Nah, nama acaranya ini Spiritual Work Camp. Gambaran acaranya adalah kayak siswa-siswa itu harus tinggal selama 1 minggu di desa di daerah Jawa Barat. Nah, biar kayak siswa-siswa ini tuh ngerasain kayak rasanya gimana sih jadi orang yang tinggal di desa segala macam gitu. Kebayang nggak? Live in gitu ya berarti. Ya live in. Iya benar. Nah, di tahun 2015 itu sekolahnya Adis ngedatengin satu daerah di daerah Maribaya, Lembang, Bandung. Oke. Nah, jadi kalau lo nggak kebayang, Maribaya tuh kayak rada jauh dari Bandung kota gitu, Chef. Kalau misalnya ke sana tuh harus kayak ngelewatin hutan, masih banyak monyetnya gitu loh kanan kiri, karena tuh bener-bener kayak di pelosok desa Bandung gitu. Perjalanan dari Bandung kota ke desa Maribaya tuh sekitar 1,5 jaman lah kira-kira. Oke. Nah, pas Adis sama teman-teman yang sampai di sana jelasin lah sama gurunya, kalau misalnya satu siswa itu bakal tinggal di satu rumah keluarga di sana. Adis itu kedapatan tinggal di rumah yang isi rumah itu bekerja sebagai peternak. Nah, di rumah itu ada suami istri namanya Bu Ani sama Pak Heri lah kita sebutnya ya. Bu Ani? Iya, Bu Ani. Oke. Bu Ani sama Pak Heri ini kira-kira umurnya 45 tahunan lah. Cuman mereka tinggal berdua karena emang nggak punya anak. Gitu. Nah, selama Adis di sana ya Adis harus ngebantuin Pak Heri gitulah, ternak gitu kan. Nah, singkat cerita, di hari kedua pas Adis lagi ngebantuin Pak Heri ngurusin ternaknya, Adis tuh notice kayak di sebelah rumahnya Pak Heri itu ada kayak satu sumur yang sumurnya tuh kayak ditutupin rantai, terus ditutup rapet-rapet lah gitu intinya. Kasarnya udah nggak digunain gitu. Sebenarnya digunain. Tapi? Nah, cuman yang bikin anehnya adalah ditutup rapet-rapet pakai rantai gitu, dan di sekeliling sumurnya tuh kayak dikasih bunga gitu, Chef B. Sorry, itu tapi untuk sebuah sumur hal yang aneh, Moy. Hal yang aneh karena kayak ngapain sumur dikasih banyak bunga gitu lebih? Bunganya tuh di sekitarnya gitu. Iya, ngelilingin sumur itu. Oke. Sebenarnya Adis penasaran kenapa sumurnya dikasih banyak bunga gitu kan. Nah, cuman dia nggak enak sama Pak Heri, jadi kayak dia mendem sendiri lah rasa penasarannya. Jadi nggak nanya lah ya. Jadi nggak nanya. Nah, setelah ngurusin ternaknya Pak Heri, udah sampai malam lah. Di malam itu Adis tidur. Nah, pas Adis tidur sekitar jam 2-an, Adis tuh kebangun, Chef, karena dia dengar kayak suara cewek lagi humming gitu loh. Kayak bergumam gitu berarti ya. Gitu. Namanya juga rumah kecil dan di desa gitu kan ya, pasti ada suara apa di tengah malam pasti kedengeran jelas kan. Iya. Nah, si Adis denger ada suara itu. Adis penasaran, Adis buka tuh pintu kamar yang ngintip gitu kecil. Oke. Dia ngintip kecil ya karena dia takut lah, takutnya tiba-tiba ada apa-apa kan di luar kan. Ngecek lah ya. Iya, dia ngecek lah. Nah, pas Adis ngintip, dia tuh bener-bener ada kebingungan tapi takut juga sebenarnya. Karena Adis ngeliat di luar itu ada Bu Ani lagi berdiri sendirian. Tangannya tuh kayak lagi ngegendong anak kecil gitu loh. Kayak gesture anak kecil gitu, kayak ngegendong anak kecil sambil humming. Cuman Adis ngeliat Bu Ani nggak gendong siapa-siapa. Anjir. Jadi kelihatan Bu Ani ini tangannya kosong gitu. Iya, tangannya kosong tapi dia kayak orang gendong bayi gitu, kayak nimang-nimang gitu sambil humming. Nah, di situ Adis bener-bener merinding, Chef. Ngelihat kelakuannya Bu Ani kayak gitu kan. Karena Adis ketakutan, Adis tuh mau buru-buru kayak nutup pintunya gitulah. Pas Adis mau nutup pelan-pelan pintunya, tiba-tiba Bu Ani tuh langsung noleh ke arah Adis. Terus tuh ngeliatin Adis tuh kayak sinis banget gitu, kayak tajam banget pandangannya. Karena takut dilihat Bu Ani kayak gitu, Adis langsung buru-buru tutup lah pintunya kan. Langsung tuh dia buru-buru tidur tuh. Nah, paginya sekitar jam 7-an, Adis keluar rumah lah sama Pak Heri, bantuin Pak Heri ternak segala macem ya kan, kayak di hari sebelumnya kan. Nah, di situ Adis ngeberanin diri. Nah, Adis nanya lah kayak, Pak Heri, maaf Pak, sebelumnya saya mau nanya, tadi pagi jam 2-an kan saya kebangun karena dengar kayak ada suara gitu kan di luar. Pas saya lihat ternyata suaranya tuh berasal dari Bu Ani. Humming-humming gitu kayak lagi nimang anak kecil. Tapi saya ngeliat dengan jelas kalau misalnya Bu Ani itu bener-bener gak gendong anak. Emang suka kayak gitu apa gimana ya Pak? Nah, Pak Heri jawab lah. Tapi jawabnya cuman kayak, iya Dek, kalau misalnya besok-besok lihat istri saya kayak gitu, gak usah takut ya. Nah, Adis cuman bisa diem ya, karena kayak ibu-ibu tengah malam kayak gendong anak tapi gak ada yang digendong. Nah, cuman karena Adis gak berani nanya lagi, ya Adis cuman kayak,
oh gitu, iya pak, gitu. Tapi sebenarnya dia bingung dan ketakutan juga kan ngeliat kayak gitu. Iya. Nah singkat cerita, setelah ngebantuin Pak Heri, jam 10-an malam Adis tidur. Nah pas Adis tidur itu, Adis mimpi kalau misalnya Adis tuh lagi di rumah Pak Heri sendirian. Pas malam-malam Adis tuh denger kayak ada suara cowok manggil kayak teteh, teteh gitu. Nah Adis ikutin tuh arah suaranya dari mana, kayak suara anak kecil manggil teteh-teteh itu tuh. Pas Adis ikutin suaranya, ternyata sumber suaranya berasal dari sumur. Hah? Tapi di mimpi itu sumurnya nggak ditutup. Oke. Sumurnya kebuka berarti. Sumurnya kebuka. Nah di mimpi itu Adis nyamperin lah sumur itu kan. Cuman langkahnya Adis tuh kayak berat banget gitu loh. Mau jalan ke sumur itu tuh berat banget. Sampai akhirnya pas Adis tuh udah jalan mau ngedeketin sumur itu, tiba-tiba Adis tuh ngerasa dari belakang Adis kayak ada yang ngedorong Adis. Sampai pada akhirnya Adis masuk tuh ke dalam sumur itu tuh. Oh, jadi dia didorong masuk ke dalam sumur itu? Didorong masuk ke sumur itu. Pas didorong masuk ke sumur itu, Adis masuk langsung kebangun lah. Oke. Nah Adis kebangun, Adis tuh cuman bisa diam, cuma bisa zikir ya, karena dia kaget gitu lebih, Chef. Dia ngerasa kalau misalnya mimpi itu bener-bener kayak mimpi nyata gitu loh. Adis tuh ngerasa kesakitan jatuh, Adis tuh ngerasa deg-degan, dia ngerasa banget gitu. Dan bahkan ya di mimpinya dia di tempat itu kan? Iya, di tempat rumahnya Pak Heri sama Bu Ani itu. Dan pas Adis lihat jam, ternyata sekitar jam 1-an pagi. Oke. Nah karena Adis ngeliat itu masih pagi, ya Adis coba buat tidur lagi lah. Iya. Nah pas Adis lagi nyoba buat tidur, tiba-tiba Adis dengar ada suara cowok manggil kayak teteh. Persis banget kayak di mimpi. Persis banget. Nah di situ tuh Adis tutup kuping kan, karena dia bener-bener nggak berani gitu. Dia ngerasa kayak ini kok gue kayak diteror gitu loh. Dan dia tahu kalau misalnya tuh ini bukan suara orang gitu, kayak suara makhluk halus lah gitu kan. Nah tapi suaranya bener-bener gak hilang sama sekali. Karena suaranya gak hilang sama sekali dan Adis ngerasa keganggu sama suaranya, akhirnya Adis ngeberaniin diri lah buat keluar kamar dan ngikutin sumber suara yang manggil teteh-teteh itu. Oke. Nah firasat Adis itu suaranya berasal dari sumur yang di sebelah rumah Pak Heri, yang kayak di mimpi itu. Nah dan ternyata bener, pas Adis keluar dari rumah dan jalan ke arah sumur, Adis dengar kalau misalnya suara itu emang berasal dari sumur. Dari dalam sumur itu? Dari dalam sumur itu. Tapi dengan posisi sumur itu masih ketutup kan? Ketutup. Oke. Cuman di mimpi itu doang Chef yang kebuka. Oke. Nah karena di situ tuh Adis nggak bawa HP, karena selama acara tuh emang HP dikumpulin sama gurunya kan. Jadi tuh Adis jalan ke arah sumur pakai senter yang ada di rumah Pak Heri. Oke. Nah dia jalan tuh makin ngedeketin ke arah sumurnya. Dia ngelewatin tuh kayak kebun-kebunnya ilalang-ilalang gitu, dan penerangannya cuman dari senter Adis doang itu. Pas Adis tuh nerangin pakai senter ke arah sumur, Adis tuh ngeliat kalau misalnya kayak ada bayangan putih masuk ke dalam sumur gitu. Kayak cepet seret gitu. Kayak ada bayangan putih cepet gitu lah masuk ke dalam sumur kan. Nah karena Adis penasaran itu bayangan apa, ya dia jalan lah makin ngedeketin sumurnya. Nah pas makin ngedeketin sumurnya, di dalam sumur itu Adis tuh denger kayak ada suara anak kecil ngomong kayak, "Teh, tolong tarik AA." Nah di situ Adis ya buru-buru langsung jalan ke arah sumur lah. Karena Adis mikir kayak, apa jangan-jangan beneran ada orang gitu kan. Nah kan tadi gue bilang tuh kalau misalnya di awal-awal sumurnya ditutupin terus dirantain kan. Iya. Nah di situ pas Adis dengar suara anak kecil itu, Adis langsung buru-buru buka sumurnya lah. Dia buka tuh rantainya, dia buka penutup sumurnya lah. Nah pas udah kebuka, si Adis tuh ngarahin senternya ke dalam sumur. Oke. Nah terus pas Adis itu ngarahin senternya ke arah sumur, dia ngelongo ke dalam gitu, ngelongo ke bawah terus ngarahin ke arah sumurnya kan. Adis tuh ngeliat kalau misalnya di dalam sumur itu ada cewek kuntil anak gitu, rambutnya panjang, dia lagi gendong anak kecil cowok, dan pas lagi disenterin sama Adis kayak gitu, si kuntilanak itu tuh langsung nengok ke atas, tatap-tatapan sama Adis, dan langsung kayak ketawa kenceng banget gitu. Wah, di situ tuh bener-bener Adis takut banget tuh. Adis ketakutan, Adis langsung lari kenceng banget dan buru-buru masuk ke rumah Pak Heri kan. Nah pas Adis masuk ke rumah Pak Heri, Adis langsung teriak tuh, langsung kayak ngebangunin Pak Heri sama Bu Ani. Kayak, "Bu, Pak, tolong Adis Pak, Bu," gitu. Dengar Adis teriak-teriak kayak gitu, ya Pak Heri sama Bu Ani langsung kebangun lah. Pasti. Langsung keluar dari kamarnya kan. Nah Pak Heri langsung nanya lah, "Di Adis kamu kenapa? Ngapain pagi-pagi teriak-teriak?" gitu kan. Nah si Adis di situ sambil nangis, dia nyeritain lah apa yang kejadian tadi kan. Dia ngeliat kuntilanak segala macem lah panjang lebar. Nah di situ akhirnya Pak Heri cerita. Ternyata sebenarnya Pak Heri sama Bu Ani itu punya anak cowok. Nah tapi
anak cowoknya ini meninggal sekitar umur 5 tahunan. Nah, meninggalnya karena apa? Kata Pak Heri itu meninggalnya karena lagi main di dekat sumur, tiba-tiba anak itu jatuh ke dalam. Nah, makanya sumur itu selalu kayak dikasih bunga karena anggapannya kayak sumurnya tuh jadi kayak kuburan anak mereka lah. Oh, anjrit. Gitu. Dan si cewek yang ada di sumur itu, yang kuntilanak itu, Pak Heri tuh bilang kalau misalnya orang-orang di desa sana percaya kalau misalnya di sumur itu emang ada penunggunya. Oke. Dan ada orang pinter di desa itu bilang kalau misalnya anaknya si Pak Heri itu yang cowok meninggal bukan karena jatuh, tapi karena ditarik sama si kuntilanak ini. Aduh Tuhan. Anjing. Gitu. Dan Pak Heri juga bilang kalau misalnya Pak Heri sama Bu Ani itu emang suka sering dengar kayak ada suara anak cowok gitu, kayak manggil-manggil gitu. Dan mereka juga sering ngeliat kalau misalnya arwah anaknya tuh masih sering gentayangan, dan sesekali anaknya tuh suka manggil-manggil emang di dalam sumur. Dan Pak Heri tuh sering lihat juga arwah anaknya itu sering diklonin sama kuntilanak di dalam sumur itu. Terus si ibunya kenapa tetap gendong, Iya. kayak seakan-akan ngegendong anaknya itu? Gue mau nanya itu sih. Nah, Pak Heri bilang ke Adis, ibunya tuh masih sering ngebayangin kalau misalnya tuh anaknya masih hidup. Jadi makanya kayak dia rada-rada halu, makanya dia sering gendong-gendong kayak gitu nggak malam kan. Padahal ya anaknya udah meninggal.